Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan kehidupan kita, tentu kita diberikan talenta, bakat untuk melayani dan ikut bertanggung jawab serta terlibat di dalam menciptakan kehidupan yang aman dan damai bersama dengan setiap makhluk hidup. Tetapi jangan sampai kecerdikan serta kecerdasan serta ketulusan kita membuat Anda, saya menjadi sombong dan menomorduakan Dia sang pemilik kehidupan dari segala ciptaan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang ada di surga, kami sungguh bersyukur atas segala berkat yang kami terima. Engkaulah sumber kedamaian, Engkaulah yang memanggil semua orang untuk hidup rukun dengan mengamalkan cinta kasih di dalam persiaran hidupnya. Perkenankanlah kami membangun persaudaraan sejati di dalam setiap langkah laku kami di dalam menapaki persiaran hidup di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ditegaskan di sana bahwa betul Paulus memiliki suatu kecerdikan dan kecerdasan di dalam mewartakan kerajaan Allah. Tetapi Paulus tidak menjadi sombong. Ia tetap rendah hati. Ia tetap mengandalkan Tuhan. Ia tetap senantiasa mengutamakan apa yang menjadi rencana Allah di dalam persiaran hidupnya. Paulus mau mengajak Anda, saya, serta kita semua mengandalkan Tuhan, berarti kita selalu bersikap rendah hati di hadapannya untuk memiliki kerajaan yang dijanjikan, memiliki kedamaian dan memiliki Allah di setiap persiaran hidup kita. Kecongkakan seringkali justru membuat Anda, saya, serta kita semua jauh dari Allah. Bahkan seringkali kesombongan membuat kita lupa bahwa segala sesuatu, talenta yang kita miliki saat ini semata-mata karena kebaikan Tuhan yang senantiasa mau memberikan kepada Anda, saya, serta kita semua di dalam tugas perutusan dan pelayanan kita. Di dalam Injil suci pada hari ini menegaskan bahwa mengikuti Kristus tentu kita harus mau melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya. Ada hal yang sangat menarik ketika kita diajak untuk merefleksikan Injil suci menurut Lukas pada hari ini. Yesus memerintahkan kepada para muridnya untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jalannya. Padahal sudah semalaman suntuk mereka mencari dan tidak mendapatkan sesuatu. Menjadi murid Kristus terkadang kita harus membuat terobosan ataupun sebuah solusi yang di luar dari dugaan kita. Menjadi murid Kristus juga jangan sampai kita membiarkan keputusasaan dan pengalaman buruk kita membuat kita tidak berani ambil keputusan, tidak berani untuk melangkah lebih jauh. Yesus mengatakan kepada Anda dan saya serta kita semua, lantas apa respon kita ketika kita sudah mengusahakan tetapi semuanya gagal? Apakah kita tetap melakukannya? Kita bisa belajar dari Petrus yang memiliki iman yang begitu mendalam akan Allah Putra, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika ia mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidupnya, ia mendapatkan sesuatu yang sudah lama ia cari, yang sudah ia
usahakan tetapi tidak dapat juga, tetapi di dalam iman dan di dalam kerendahan hati mengikuti segala perintah Tuhan meskipun ia merasa lelah, kecewa, akhirnya ia mendapatkan semuanya. Ia mendapatkan sukacita, ia mendapatkan ikan yang melimpah. Coba kalau dia tidak mengikuti apa rencana Allah, maka ia pun tidak mendapatkan sesuatu. Hari ini Anda dan saya serta kita semua diingatkan kembali. Ketika Tuhan memanggil, mengapa kita harus menolaknya? Ketika Tuhan meminta, mengapa kita harus menghindari dengan alas-alasan yang tidak ada gunanya? Sebagai orang beriman, ia senantiasa selalu rendah hati dan berani untuk bertanggung jawab serta memegang teguh kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita di dalam kebenaran, iman, dan juga di dalam kerendahan hati di hadapan Yang Maha Tinggi. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas dan lakukanlah apa yang baik yang bisa kita lakukan, dan jangan biarkan kesombongan mempengaruhi kualitas hidup kita, tetapi lakukanlah semata-mata untuk kemuliaan Tuhan di setiap langkah hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.